Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Setelah menerima serangan yang dahsyat dari Hyogoro the Flower, sebagian besar pasukan Oni Wabansu dan Mima Warigumi tumbang. Di sini terlihat sosok Daikoku dan Kashikage dari Oni Wabansu, dan juga Komandan Hotei yang merupakan pimpinan Mima Warigumi. Kejadian itu membuat orang-orang terkejut dan tak menyangka jika kakek Hyo bisa mengeluarkan kekuatan sehebat itu. Namun Apo menyadari jika peningkatan kekuatan itu adalah akibat dari virus Diamond S, yang memang bisa membuat korbannya mengeluarkan kekuatan yang terpendam. Tetapi biasanya kekuatan terpendam itu muncul setelah korbannya hilang kesadaran. Nah, untuk kasus kakek Hyo ini ada sedikit perbedaan, karena dia bisa mengeluarkan kekuatan terpendam sambil terus mempertahankan kesadarannya. Ya, benar-benar pertunjukan kekuatan yang hebat dari seorang pimpinan Yakuza di negeri samurai. Lalu The Asterix yang ikut menyaksikan kekuatan kakek Hyo juga berkomentar bahwa dia sudah mengerti mengapa negeri Wano menjadi negeri yang ditakuti. Namun saat ini keadaan Hyogoro sudah semakin buruk, kesadarannya hampir hilang. Dia pun meminta salah satu anak buahnya yaitu Yatape untuk segera mengeksekusinya. Namun hal itu tentu berat untuk dilakukan. Di mata para Yakuza Wano, Hyogoro sudah seperti ayah mereka sendiri. Para anak buah Yakuza yang lain pun berteriak kepada Chopper. Dengan putus asa mereka menanyakan apakah vaksin virusnya sudah jadi atau belum. Suasana di aula utama memang terlihat lebih mencekam daripada beberapa saat yang lalu. Hal itu karena efek api biru yang diberikan Marco sudah mulai menghilang. Iya, api biru Marco memang tak bisa menyembuhkan korban virus Diamond S. Api itu hanya menghambat penyebaran virusnya saja. Namun setelah efek api itu hilang, maka korban Diamond S akan segera berubah menjadi monster. Di sisi lain, di dalam pihak bajak laut hewan buas, para Kroco Queen meminta pertolongan kepada komandan kedua Kaido itu. Tapi Queen malah marah. Dia langsung berubah ke wujud full Zoan-nya dan meneriakkan, "Diam kalian sampah!" Teriakan Queen itu jelas terasa seperti anak panah yang menancap dan melukai hati anak buahnya. Namun sebelum mereka sempat mengatakan sesuatu, Queen sudah melancarkan kata-kata baru yang semakin membuat hati mereka teriris. Queen mengatakan bahwa Diamond S memang sebuah senjata yang akan digunakan pada anak buahnya sendiri, karena mereka semua saat ini tidak berguna. Para Pleasures adalah orang-orang gagal yang hanya bisa tertawa, sedangkan para Waiters adalah orang yang tak akan pernah mendapatkan kekuatan Smell, karena saat ini Smell sudah tidak ada lagi. Pernyataan itu jelas membuat marah anak buahnya. Sampai di titik ini, anak buah Queen sudah memiliki niat untuk keluar dari bajak laut Kaido. Lalu setelah puas menghina anak buahnya, Queen beralih ke para samurai. Dia mengatakan bahwa Dr. Tanuki itu adalah seorang bajak laut, dan para bajak laut itu sama, yaitu mereka akan selalu berkhianat. Kemudian Queen juga menegaskan bahwa akan mustahil untuk membuat vaksin dalam waktu beberapa jam saja. Terlebih lagi ada banyak korban yang harus segera menerima vaksin itu. Namun para samurai tak termakan omongan Queen. Mereka tetap yakin dan percaya kepada Chopper bahwa dia akan menyelesaikan vaksinnya tepat waktu dan akan menolong mereka semua. Kembali ke nasib Hyogoro, karena sudah tak memiliki cara lain, Yatape pun sudah memantapkan hati untuk mengakhiri hidup bosnya itu. Sebelum menyerang dia mengatakan, "Maaf bos Hyogoro, aku akan menyusulmu nanti." Iya, itu adalah pernyataan tekad seorang samurai yang akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Dan Hyogoro pun menjawab, "Jika bisa jangan terlalu cepat menyusulku. Selamat tinggal." Pedang itu pun mengayun ke leher kakek Hyo, diiringi teriakan para Yakuza yang tak mau merelakan kepergian bos mereka itu. Namun di saat genting tersebut, Dr. Chopper melompat dan menahan serangan pedang dari Yatape. Dengan wajah cerah dan berseri-seri, Chopper mengatakan, "Syukurlah aku tepat waktu." Iya, pasukan aliansi pun bersorak untuk kedatangan Chopper yang telah membawa keajaiban. Obat dari Chopper sudah jadi dan Hyogoro segera mendapatkannya. Mata Yatape dan para Yakuza yang lain berkaca-kaca.
Mereka menahan air mata yang akan menetes. Lalu mereka pun bersorak dan mengatakan, "Aku percaya padamu, Tanuki-san." Kemudian Chopper segera menyuruh Miyagi dan Tristan untuk menembakkan sebuah meriam ke arah para korban Demon Ash. Tapi tentu itu tak menggunakan peluru meriam biasa. Peluru itu adalah obat dari Chopper untuk semua orang. Setelah ditembakkan, peluru itu menghasilkan ledakan yang membentuk wajah Chopper. Lalu gas dalam jumlah besar tersebar ke seluruh ruangan. Queen yang belum menyadari fungsi gas itu mengejek Chopper. Dia mengatakan bahwa mustahil dalam waktu singkat bisa membuat vaksin virus untuk semua orang yang ada di sini. Chopper pun menjawab, "Iya, hal itu memang mustahil. Karenanya dia membuat virus baru berdasarkan antibodi yang dia dapatkan dari Queen. Dengan menggunakan virus baru itu, maka persebarannya akan cepat. Dan virus itu bisa mengalahkan virus Demon Ash yang ada pada tubuh korbannya." Jadi intinya Chopper membuat virus baik untuk melawan virus yang jahat. Iya, benar-benar solusi yang tepat. Perlahan para korban Demon Ash kembali ke wujud normal. Queen yang melihat hal itu jadi semakin marah. Tapi dia masih tak habis pikir mengapa Chopper repot-repot untuk menyembuhkan anak buahnya juga. Lalu Chopper menegaskan bahwa virus tak seharusnya dijadikan sebuah senjata, karena hal itu sewaktu-waktu bisa lepas kendali dan akan melukai teman sendiri. Queen pun semakin marah karena perkataan Chopper. Dalam wujud suanya, dia membuka mulut, lalu menembaki Chopper menggunakan senjata di mulutnya. Tetapi secara tak terduga, para Pleasures menahan serangan Queen itu. Walaupun terluka, mereka tetap tertawa dan menyatakan diri untuk melindungi Chopper. Iya, di sini para Pleasures dan Waiters telah berbalik untuk mendukung pasukan aliansi dan keluar dari bajak laut Kaido. Iya, itu tindakan wajar sih, karena mana ada orang yang masih setia jika sudah disia-siakan seperti itu. Suasana di aula utama jadi semakin meriah. Teriakan para pasukan aliansi dan mantan anak buah Queen terdengar keras. Para korban virus Demon Ash yang sudah kehilangan harapan seakan mendapatkan hidup baru dan juga tujuan yang baru. Queen yang sudah marah besar bersiap untuk mengamuk. Namun Marco menyadari hal itu. Dia langsung melompat dan menyergap leher Queen. Di sini Marco sangat puas dengan hasil kerja Chopper. Dia mengatakan, "Lumayan juga, Tanuki-san. Ini sungguh di luar dugaan." Chopper pun menjawab, "Terima kasih, Marco. Oh iya, ada satu hal yang ingin kukatakan." Lalu setelah itu Chopper memakan Rumble Ball dan berubah ke bentuk Monster Point. Dengan pukulan yang keras, Chopper menghajar wajah Queen sambil meneriakkan, "Aku bukan Tanuki." Ekspresi kocak pun diperlihatkan oleh orang-orang yang ada di sana. Mereka menutup mulut dan mengatakan, "Maaf." Iya, memang dari tadi baik pihak lawan maupun kawan memanggil Chopper dengan sebutan Tanuki. Dan mereka pun baru menyadari jika Chopper tak suka disebut Tanuki. Lanjut, kita tinggalkan Chopper dan beralih menuju rombongan Yamato. Di sini mereka sedang berlari menuju ke sebuah loteng yang menurut Yamato cukup aman untuk menjadi tempat persembunyian. Namun di sini Momo yang merasa tak berguna mulai galau. Dia menganggap dirinya hanyalah seorang bocah bodoh dan payah yang tak pantas untuk mendapatkan perlindungan seperti itu. Shinobu pun berusaha menenangkan Momo, tapi hal itu tak berhasil. Sepertinya kegalauan Momo sudah memuncak. Kemudian Yamato merasakan geli-geli di dalam bajunya, dan ternyata Momo sudah berubah menjadi seorang naga pink, lalu keluar dari baju Yamato. Yamato pun terkejut dan menyangka bahwa itu adalah seekor belut. Lanjut ke scene berikutnya. Di sini menunjukkan obrolan para CP0 yang mengungkapkan sebuah hal penting dalam cerita ini. Ketua CP0 bercerita bahwa dulu ketika Kaido tertangkap oleh Angkatan Laut, Dr. Vegapunk menggunakan teknologi awal kehidupan untuk membuat buah buatan berdasarkan sampel tubuh Kaido. Tapi Dr. Vegapunk tak mau menyerahkan hasil penelitiannya itu dan mengatakan bahwa buah itu adalah produk gagal dan dia menyimpannya di Pang Hazard. Beruntung lab penelitian di Pang Hazard telah meledak sehingga ada kemungkinan buah buatan itu juga ikut musnah. Namun kemungkinan itu jadi tipis karena ada laporan dari pasukan G5 yang dipimpin Smoker. Mereka menyatakan bahwa ada laboratorium Vegapunk yang masih berfungsi seperti biasanya.
Lalu ketua CP0 pun mengakhiri ceritanya dengan menyatakan bahwa dia cukup lega jika memang buah buatan itu merupakan produk gagal. Iya, sepertinya ini adalah sebuah clue tentang kekuatan yang mungkin akan dimiliki oleh Momonosuke yang sudah memakan buah buatan hasil ekstraksi tubuh Kaido. Mungkinkah Momo bisa memiliki kekuatan yang mirip dengan Kaido? Ya, menurut Mimin hal itu cukup masuk akal untuk menjadi kenyataan. Yes, lanjut ke scene terakhir pada chapter ini. Di sini para Akazayanen sudah lebih baik. Luka-luka mereka sudah diobati. Mereka pun bertanya-tanya siapa yang telah melakukan perawatan. Lalu Kawamatsu menyatakan bahwa dia melihat sosok seorang dengan samar-samar, tapi orang itu tak mungkin ada di sini. Dia pun menganggap hal itu hanya mimpi. Selanjutnya, Kinemon yang sudah merasa lebih baik mempersiapkan diri untuk kembali ke medan pertempuran. Namun tiba-tiba sosok misterius yang telah merawat mereka muncul di depan pintu. Ia mengatakan, "Kalian benar-benar sudah kalah telak ya?" Ternyata sosok misterius itu adalah Oden Kozuki, tapi dia masih terlihat muda. Oden pun berkata bahwa dia sangat rindu kepada para samurainya yang saat ini sudah terlihat tua. Para samurai Akazaya pun sangat terkejut dengan kemunculan sosok Oden yang menurut mereka sudah mati. Tapi memang belum bisa dipastikan sih itu Oden asli atau abal-abal. Dan di sini Oden juga membawa dua pedang, tapi bukan pedang Enma dan Ameno Habakiri. Iya, akhir chapter ini pun menyisakan sebuah misteri besar mengenai sosok Oden yang kembali muncul di masa sekarang ini. Dan review chapter 1007 berakhir sampai di sini. Dan cukup sekian video kali ini. Semoga nakamas kalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!